Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, pastinya ini adalah video yang udah Sobat Maya tunggu-tunggu ya, yaitu video pembahasan saham IPO NPII. NPII ini bisa menjadi sangat ramai karena ada waran gratis dengan rasio 1:5. Gokil sih, baru kali ini saya lihat saham IPO yang memberikan waran dengan rasio sebesar itu. Kira-kira apa motifnya ya? Bagi yang penasaran, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Mandiri Mineral Perkasa atau nantinya saya sebut dengan NPII ini bergerak di bidang jasa kontraktor nikel terintegrasi atau end-to-end service meliputi pelayanan jasa eksplorasi potensi nikel, estimasi sumber daya dan cadangan, desain tambang dan perencanaan tambang, produksi nikel, quality assurance, quality control atas produksi dengan fasilitas laboratorium dan privasi, pengaturan penjualan produk ore nikel, hingga ke pelayanan pengiriman sampai dengan pabrik peleburan nikel, serta keamanan dan keselamatan lingkungan penambangan ataupun ore to smelter. Panjang banget ya, sampai-sampai saya nggak bisa hafal jadi dibaca aja. NPII sendiri didirikan pada tahun 2018 dengan wilayah cakupan di Sulawesi Tenggara. Dan saat ini berkantor pusat di Citra Tower lantai 18A, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sampai dengan prospektus ini dibuat, NPII melayani 4 IUP yang berlokasi di Sulawesi, yaitu PT Adi Kartiko Pratama, PT Masempo Dale, PT Meta Mineral Pradana, dan juga PT Surya Lintas Gemilang. Jadi NPII ini sendiri itu berdirinya belum lama ya, baru sekitar 3 tahunan mulai dari 2018. Jika kita lihat dari rekam jejaknya pun, itu sebenarnya nggak terlalu spesial ya dalam 3 tahunan terakhir ini. Untuk alur proses bisnisnya NPII adalah sebagai berikut. Jadi mulai dari eksplorasi, mining, hingga ke shipment dan tradingnya dilakukan oleh NPII ini. Jika kita flashback ke pada saat pendirian NPII di tahun 2018, NPII ini didirikan oleh 4 orang, yaitu Bakhtiar Liusman, Supriyadi Atmawijaya, Citra Kusima, dan juga Andrian Pradewa dengan modal awal sebesar 300 juta rupiah. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan modal ini bertumbuh dengan sangat signifikan, sehingga saya itu benar-benar speechless dibuatnya. Tapi sabar, kita bahas perkembangan modal dari NPII ini di belakang ya, di bagian ekuitas. Nah, untuk perusahaan nikel yang baru berumur kurang lebih 3 tahunan, kira-kira profitnya itu legit nggak ya? Atau justru malah sebaliknya? Jika kita lihat laporan laba ruginya, perkembangan pendapatan dari NPII ini sangat luar biasa ya. Di tahun 2019, pendapatannya hanya sebesar 17 miliar. Namun, di tahun 2021, pendapatannya udah naik hampir 9 kali lipat menjadi 149 miliar. Lalu jika kita lihat dari tabel berikut, untuk penyumbang pendapatan terbesar itu adalah dari jasa pertambangan. Dan pendapatan dari jasa pertambangan ini baru mulai besar di tahun 2021. Ada kemungkinan untuk di tahun-tahun selanjutnya, pendapatan dari pertambangan ini akan semakin besar. Lalu jika kita lihat dari sisi laba usaha, itu juga tumbuh secara signifikan. Jika pada tahun 2019, NPII hanya mampu menghasilkan laba sebesar 2 miliar, maka pada tahun 2021, laba usaha dari NPII udah bertumbuh lebih dari 14 kali lipat, hingga mencapai laba bersih sebesar 32,4 miliar. Dan bisa jadi ke depannya, laba usaha dari NPII ini akan semakin besar karena tren nikel yang lagi bagus-bagusnya. Menarik ya. Nah, tadi adalah sekilas background dari emiten berkode NPII. Coba sekarang kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Untuk pemegang saham dari NPII lumayan banyak ya. Ada 12 dan mayoritas pemegang sahamnya adalah non-individu. Untuk pemegang saham terbesar itu dipegang oleh PT Handla Citra Wasesa yang memegang sebesar 52,53% kepemilikan saham. Jika kita lihat dari struktur kepemilikan sahamnya, maka yang menjadi pengendali dari NPII ini adalah Lisa Lataan dan juga Melda Lataan yang sekaligus menjabat sebagai komisaris NPII.
Lalu ada yang menarik nih dari susunan komisaris dan direkturnya. Yang saya highlight ada 2 orang ya. Yang pertama adalah Santoso Wijoyo sebagai direktur dari NPII. Dan yang kedua adalah David Alusinsing yang menjabat sebagai komisaris dari NPII. Kita bahas dulu dari Santoso Wijoyo ya. Pengalaman kerjanya banyak banget. Dan hingga saat ini menjabat sebagai komisaris dan juga direktur utama di beberapa perusahaan besar. Dan mayoritas perusahaan tersebut adalah perusahaan TBK. Nggak tahu kebetulan atau enggak, tapi di beberapa perusahaan tersebut sering terjadi repo. Dan beberapa di antaranya saat ini sudah bertengger di harga 50. Tapi sebelum bertengger di harga 50, perusahaan-perusahaan tersebut sempat digoreng tinggi banget. Jadi kalau cerdas bisa memanfaatkan peluang tersebut. Dan Bapak Santoso Wijoyo ini juga udah punya pengalaman kerja di sekuritas dan aset manajemen. Sehingga kayaknya nih ya, udah tau lah ya celah-celah di industri ini. Lalu yang kedua adalah Bapak David Alusinsing. Pak David saat ini juga menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan. Dan punya pengalaman kerja juga di sekuritas. Nah mungkin aja ya, karena kedua orang inilah ada strategi dari NPII untuk menerbitkan waran dengan rasio 1:5. Tentu saja tujuannya agar IPO-nya NPII ini bisa oversubscribe berkali-kali lipat dan sukses meraup dana dari masyarakat. Lebih detailsnya mungkin nanti kita bahas di bagian kesimpulan. Oke, kita lanjut. Untuk jadwal dari IPO-nya NPII ini adalah sebagai berikut. Untuk masa penawaran awal ataupun book building-nya itu adalah dari tanggal 20 hingga 30 Mei 2022. Lalu untuk masa penawaran umum ataupun offering-nya itu dari tanggal 8 hingga 10 Juni 2022. Dan rencananya akan listing di bursanya kita itu pada tanggal 14 Juni 2022. Jadi dari video ini diupload hingga ke masa offering, itu waktunya masih panjang banget ya Sobat Maya. Jadi Sobat Maya masih punya waktu nih untuk mempertimbangkan apakah nantinya akan ikutan IPO-nya NPII ini atau enggak. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya NPII ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya NPII ini adalah Surya Fajar Sekuritas dengan kode broker SF dan juga Victoria Sekuritas Indonesia dengan kode broker MI. Nah, kalau masih ingat ya, tadi Bapak David sebagai komisaris dari NPII itu juga punya pengalaman kerja di Surya Fajar Sekuritas. Jadi mungkin ada keterkaitannya nih dengan pemilihan underwriter. Nah, berikut ini adalah historical dari saham-saham IPO yang pernah dikawal oleh SF maupun MI. Bisa kita lihat ya bahwa saham-saham yang dikawal oleh SF ini mostly ditutup ARA ya, walaupun rata-rata cuma 1 kali aja. Nah, karakteristiknya SF ini rada-rada mirip sama XA ya. Kalau mau banting itu sadis juga, bisa ARB berjilid-jilid. Ya, walaupun emang SF ini enggak sesadis XA. Lalu kalau MI, ini enggak begitu sering mengawal saham IPO ya. Tapi rata-rata saham yang dikawalnya itu ARA di hari pertamanya listing. Jadi untuk SF ataupun MI, historicalnya mengawal saham IPO lumayan bagus ya. Nah, dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 950 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 0,73% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Ini adalah porsi kepemilikan saham terkecil yang ditawarkan kepada masyarakat yang pernah saya temui selama ini. Tapi, walaupun hanya 0,73% aja porsi yang ditawarkan, kalau kita lihat secara jumlah lembar saham, sebenarnya lumayan banyak ya, yaitu sebesar 950 juta lembar saham. Jadi bagi yang bilang bahwa NPII ini akan kurang liquid, menurut saya kurang tepat juga. Karena saham yang beredar di masyarakat secara lembar saham ya, itu nggak dikit-dikit amat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 132 hingga 142. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 134,9 miliar. Lalu, bersamaan dengan IPO ini, NPII juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 4,7 miliar waran seri 1 dengan rasio 1:5. Dalam artian, setiap 1 lembar saham NPII itu akan mendapatkan 5 lembar waran secara gratis. Gokil banget. Hal inilah yang menyebabkan IPO-nya NPII ini ramai banget.
Ini adalah sejarah pertama di mana waran yang notabene itu sebagai pemanis diberikan dengan rasio sebesar ini. Dengan rasio seperti ini, kita itu udah 99,99% udah pasti cuan di IPO-nya NPII. Ini saya kasih hitung-hitungan sederhananya. Anggaplah IPO-nya NPII ini di harga penawaran tertingginya, yaitu 142. Lalu kita mendapatkan penjatahan sebanyak 100 slot. Berarti modal kita di NPII adalah sebesar 1,42 juta. Kalau seandainya di hari H ini apes ya, buka-buka langsung turun ke zona merah lalu ke ARB. Kita jual rugi di harga ARB yaitu 133, maka kita akan langsung loss sebesar 90.000. Sedih ya, belum apa-apa udah langsung loss. Eits, tenang dulu. Ini bukan akhir dari segalanya. Ingat bahwa dari IPO-nya NPII ini, kita mendapatkan waran dengan rasio 1:5. Artinya, dari penjatahan kita sebanyak 100 slot tadi, kita akan mendapatkan 500 slot waran. Yang namanya waran, apalagi di hari pertamanya listing, itu jarang banget dibawa ke harga di bawah 20. Tapi, anggap aja ini kita lagi apes ya. Di hari pertamanya listing, warannya itu dibawa turun hingga ke harga 15. Dan kita langsung jual di harga 15 tersebut. Maka kita akan mendapatkan keuntungan dari 500 slot dikali dengan 100 dikali 15. Atau keuntungan dari waran itu sebesar Rp750.000. Rugi 90.000 dari induk, tapi cuan dari waran 750.000. Artinya masih cuan 660.000. Anggap aja fee penjualannya itu 10.000. Kita masih cuan itu 650.000. Gokil banget nggak tuh? Dan misalnya nih ya, kita berandai-andai aja. Kalau misalnya NPII ini dari hari pertamanya itu langsung ARB berjilid-jilid hingga 7 kali. Itu aja kita masih cuan sebesar 210.000. Asli, gimana nggak ramai IPO-nya NPII ini? Parah sih kalau saya bilang. Bisa-bisa nantinya ini mirip dengan GPSO nih. Pesan 10.000 lot, itu paling dapatnya 10 lot. Oh iya, harga penembusan warannya NPII udah ditentukan ya, yaitu di harga pelaksanaan Rp500. Jika seluruh waran ini ditebus, maka NPII ini akan mengantongi dana tambahan sebesar 2,37 triliun. Jauh lebih besar dari perolehan dana IPO-nya. Lantas sebenarnya apa motif dari pemberian waran dengan rasio sebesar ini? Sabar, coba kita kupas pelan-pelan belakangan ya. Oke, kita lanjut. Keseluruhan dana IPO yang diperoleh dari NPII itu nantinya akan dipergunakan untuk modal kerja, seperti pembelian spare part alat-alat berat, pembelian bahan bakar untuk alat-alat berat, pembayaran tenaga karyawan baik site maupun operasional kantor, dan untuk melakukan sewa alat berat dalam jangka pendek. Dan jika nantinya warannya berhasil ditebus, maka akan dipergunakan untuk modal kerja juga. Nantinya, untuk penggunaan dana IPO ataupun penggunaan dana hasil penebusan waran, itu akan dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan NPII. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset, terjadi peningkatan dari waktu ke waktu. Dari total aset sejumlah 6,1 miliar di akhir tahun 2019, bertumbuh menjadi 306 miliar di akhir tahun 2021. Hal ini tergolong wajar ya, karena memang NPII baru berdiri di tahun 2018. Untuk peningkatan aset ini, terutama disebabkan oleh adanya penambahan uang jaminan dan juga aset tetap berupa kendaraan dan juga alat berat. Coba kita lanjut melihat dari sisi liabilitasnya. Dari sisi liabilitas juga terjadi peningkatan ya. Dari total liabilitas sejumlah 3,7 miliar di akhir tahun 2019, naik menjadi 11,9 miliar per akhir tahun 2021. Liabilitas ini terutama disebabkan oleh adanya hutang pajak sebesar 7 miliar. Sekilas kalau kita lihat dari sisi aset dan juga liabilitas, ini nggak ada hal yang aneh. Harusnya likuiditasnya lancar. Tapi kalau kita melihat arus kasnya akan jadi sedikit berbeda. Biasanya saya nggak pernah bahas tentang arus kas ya. Tapi karena video ini udah kepalang tanggung panjang, ya udah sekalian saya jelaskan sedikit tentang arus kasnya NPII ini. Tenang, cuma akan saya bahas sekilas aja kok. Jika kita lihat di tahun 2019 dan 2020,
arus kas dari aktivitas operasi ataupun CFO-nya itu surplus. Tapi di tahun 2021, walaupun NPI ini mencetak laba, tapi CFO-nya itu negatif. Suatu hal yang patut dicurigai. Setelah saya selidiki, walaupun secara paper NPI ini berhasil mencetak laba, tapi ternyata sebagian besar dari keuntungan tersebut itu masih dalam bentuk piutang usaha. Jadi NPI ini butuh banget ya dana tambahan agar kegiatan usahanya itu bisa berjalan lancar. Dan jika Sobat Maya lihat di bagian aktivitas pendanaan, itu ada tercantum pendanaan sebesar 249 miliar di tahun 2021. Nah, pendanaan tersebut datangnya dari penambahan modal di setor yang dilakukan oleh para pemegang saham. Yang selanjutnya akan kita bahas di bagian ekuitas, bagian yang paling seru. Dari sisi ekuitas terjadi peningkatan yang sangat signifikan ya. Ekuitas sejumlah 2,3 miliar di akhir tahun 2018 bertumbuh menjadi 294 miliar di akhir tahun 2021. Peningkatan ekuitas yang sangat signifikan ini dikarenakan adanya penambahan modal di tahun 2020 dan juga 2021. Jika kita telusuri, peningkatan modal menjadi 3 miliar di tahun 2020 dilakukan dengan konversi hutang dari para pemegang saham. Lalu, di tahun 2021, dilakukan penambahan modal kembali lewat dividen dalam bentuk saham sebesar 7 miliar yang diambil dari laba perusahaan. Kemudian, di tahun yang sama, dilakukan penambahan modal kembali sekaligus pengalihan saham kepada pemegang saham baru. Penambahan modal tersebut dilakukan secara tunai dengan nominal saham sebesar 1 juta rupiah. Lalu, masih di tahun yang sama, dilakukan perubahan nominal saham dari yang semula 1 juta rupiah menjadi 2 rupiah. Ini amazing banget sih. Kita nggak usah bicara tentang keseluruhan penambahan modal yang dilakukan. Tapi kita bicara tentang penambahan modal yang terakhir dilakukan aja ya, yaitu sebesar 250 miliar yang disetor secara tunai. 250 miliar ini pada saat NPI IPO akan langsung berubah menjadi 16,5 triliun. Gila banget nggak tuh? Dimana lagi bisa mendapatkan cuan instan berpuluh-puluh kali lipat kalau bukan dari IPO saham. Setahu saya, hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang nilai nominal saham dari sebuah perusahaan. Tapi kayaknya ya, kalau misalnya nggak diatur nih, lama-kelamaan itu akan makin banyak nih perusahaan yang seperti ini, yang cari cuannya itu dari IPO saham. Setelah itu, mungkin aja bakal ditelantarkan. Makanya sekarang terjawab ya, kenapa NPI ini hanya menawarkan 0,73% aja kepemilikan sahamnya kepada masyarakat. Soalnya, kalau misalnya NPI menawarkan 10% aja kepada masyarakat, itu nilainya udah 1 triliun lebih. Dan kalau misalnya para investor ya, kalau kita tahu nih harganya semahal itu, ya kayaknya mungkin dana IPO-nya enggak akan terserap penuh oleh masyarakat. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, NPI ini sekalian aja nih keluarin waran dengan rasio yang gila banget. Terbesar sepanjang sejarah, yaitu 1:5. Biar masyarakat itu FOMO ya, ambil seluruh bagian yang ditawarkan dari IPO. Di posisi ini, pemegang saham lama dari NPI itu akan selalu diuntungkan. Kalau harga saham emitennya naik, mereka distribusi akan langsung auto cuan. Kalaupun turun ke harga 50, itu pemegang saham lamanya masih cuan berpuluh-puluh kali lipat. Menurut saya, strategi dari NPI ini sangat cerdas untuk meraup dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya. Mungkin hal ini nggak terlepas dari peranan direktur dan juga komisarisnya yang udah punya pengalaman di dunia pasar modal yang udah kita bahas sebelumnya ya. Oh iya, berkaitan dengan perubahan nilai nominal yang sangat fantastis tadi, pemegang saham lama dilarang untuk menjual ataupun mengalihkan kepemilikan sahamnya selama 8 bulan semenjak NPI ini listing. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka NPI ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja pengumuman resminya. Nah, dengan posisi pemegang saham lama yang udah cuan berpuluh-puluh kali lipat,
Kira-kira valuasi NPI ini di harga IPO-nya menarik nggak ya? Oke, langsung aja kita hitung valuasinya. Jika kita lihat valuasi di tahun 2020, parah banget ya. PER-nya itu di 2.500 kali dan PBV-nya di 1.400 kali. Dan kalau kita melihat valuasinya di tahun 2021, tetap aja mahal banget ya. PER-nya menjadi 573,3 kali dan PBV-nya di 43,27 kali. Jika Sobat Maya perhatikan, di harga 142, market cap-nya NPI ini udah di 18,5 triliun. Which is ini besar banget ya untuk perusahaan yang baru berdiri di tahun 2018. Kita coba bandingkan dengan perusahaan di sektor yang sejenis. Nah, di sini saya ambil perbandingannya dengan DKFT, Harum, dan juga Inco. Jika kita bandingkan dengan ketiga perusahaan tersebut, tentu saja ya, valuasi dari NPI ini masih tetap aja mahal banget. Dan kita coba berandai-andai aja nih ya, kalau misalnya NPI ini emang mau dikerek naik tuh ya, mendekati harga penebusan warannya yaitu di 500, maka nantinya market cap-nya itu akan berada di 65,4 triliun. Jauh melebihi Harum dan sedikit di bawah Inco. Apakah hal tersebut mungkin terjadi? Ya, nggak ada sih yang nggak mungkin di dunia saham ini. Tapi menurut saya pribadi, peluang untuk hal tersebut kejadian nih ya, itu kecil banget. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja NPI dari pertama kali berdiri hingga saat ini selalu bertumbuh. Kita emang nggak bisa terlalu jauh menganalisa untuk pertumbuhan kinerjanya NPI karena memang NPI ini baru berdiri di tahun 2018. Kurang lebih umurnya 3 tahunan. Tapi untuk prospek dan masa depan dari perusahaan nikel itu masih sangat cemerlang ke depannya. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari NPI baik secara PER maupun PBV itu sangat mahal. Untuk menutupi valuasinya yang sangat mahal ini, makanya ditawarkanlah waran dengan rasio yang nggak masuk akal, yaitu 1:5. Dengan adanya waran ini, maka 99,99% kita itu udah pasti cuan dari IPO-nya NPI ini. Untuk perhitungannya udah saya share sebelumnya. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya NPI ini adalah SF dan juga MI. Track record dari SF maupun MI dalam mengawal saham IPO lumayan bagus ya. Dari beberapa saham IPO yang dikawal, masing-masing itu hanya ada satu saham yang nggak arah di hari pertamanya listing. Cuma mesti hati-hati juga ya sama SF, karena karakteristiknya itu mirip-mirip sama XA. Begitu dibanting, bisa nyangkut di ARB sampai berhari-hari. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Kalau misalnya nih ya, nggak ada perubahan prospektus sampai pada saat masa offeringnya nanti, saya akan langsung order sebesar 99 juta. Tentu saja saya melakukan ini dengan pertimbangan adanya waran dengan rasio yang luar biasa. Dengan adanya waran ini, kita itu udah 99,99% pasti cuan di IPO-nya NPI ini. Sebenarnya, walaupun nih ya, mungkin misalnya NPI ini memang perusahaan yang bagus di masa mendatang, tapi untuk harganya pada saat IPO, itu udah premium banget, mahal banget. Dan kalau misalnya Sobat Maya nih ya, ada yang berharap bahwa NPI ini akan menjadi ADMR jilid kedua, saya sih sanksi. Kalau misalnya aja harga NPI itu bisa ke Rp1.000, maka market cap-nya itu udah di 120 triliun. Jauh melebihi Inco yang notabene kinerjanya jauh lebih bagus dan skalanya itu jauh lebih besar dibandingkan NPI. Ya, tapi kadang di market itu insanity-nya emang kadang nggak kira-kira ya. Jika emang nantinya bisa ke harga 1.000, itu bakalan jadi sejarah baru di dunia persahaman kita. Saat ini banyak banget yang optimis dengan NPI dan punya harapan nih bahwa harganya NPI itu akan terus dikerek hingga mendekati harga penebusan warannya. Saya sih hanya bisa bilang hati-hati. Jangan FOMO dan tetap berpikir logis. NPI walaupun harganya itu jatuh ke 50, pemegang saham lamanya tetap aja udah cuan berpuluh-puluh kali lipat.
Riding the wave, oke. Tapi jangan pakai perasaan ya. Kalau misalnya udah mulai turun, ya udah legowo aja, cut loss. Jangan berharap untuk naik dengan pakai perasaan. Jangan ya. Banyak orang yang mengutuk saham itu bukan karena nggak bisa cuan dari saham, tapi karena cuan yang udah dikumpulin selama ini itu habis ataupun hilang karena satu kali loss aja. Jadi tetap hati-hati ya Sobat Maya. Saya sendiri akan pakai strategi seperti biasa ya. Kalau misalnya udah mulai turun ataupun nggak kuat naik, akan langsung saya jual saat itu juga. Tentunya yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya melakukan order dengan resiko yang udah siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO NPII. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO NPII atau enggak? Bagi yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Udah saya usahakan sebisa mungkin sesingkat dan sepadat mungkin ya isi video ini. Semoga video ini dapat membantu. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.